Siapa pendakwa itu? Terjadi Taman Eden adalah gelar tua. Dia mengubah firman Tuhan, jangan kau makan, tapi diubah sedikit, kau tidak akan mati, kau akan seperti Tuhan kalau kau memakannya. Seperti firman Tuhan tapi dibelokkan sedikit. Makanya roh itu seringkali membuat anak-anak Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan selalu berkata, itu bukan buat kamu, itu bukan orang lain, itu biarkan hamba Tuhan itu yang ngomong kesaksian, aku gak mungkin, karena kegagalan lepas kegagalan terjadi. Coba kita bayangkan waktu itu ada orang yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Dia mengalami kegagalan setiap hari. Ketika air itu goncang, dia mau loncat ke kolam itu, ada orang lain dulu yang mendahului. Setiap hari dia sampai ke pinggir kolam itu, ingin pertama kali yang masuk ke kolam itu kalau air itu goncang. Tapi yang terjadi kegagalan lepas kegagalan. Orang yang gagal menganggap itu wajar. Firman Tuhan disampaikan tidak pernah berkata yes amin. Itu buat orang lain. Makanya ketika Yesus datang ke kolam itu, dia melihat orang lumpuh ini, dia berkata, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang lumpuh ini? Yuk kita buka Yohanes. Saya diingatkan dengan peristiwa ini. Yohanes pasal yang ke kalau nggak salah 6 atau 8. Bisa bantu saya tentang Bethesda di Yohanes pasal berapa? Kelima. Yohanes pasal kelima ayat yang ke mana kata-kata maukah engkau sembuh? Tenang. Yohanes pasal kelima ayat yang ke-6. Lihat nih, orang yang gagal, orang yang didakwa setiap hari tentang kegagalan, didakwa tentang setiap hari firman Tuhan itu tidak pernah terjadi, dia selalu berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau jadi hambaku? Maukah engkau berbuah? Apa yang terjadi ayat ke-7? Lihat nih. Jawab orang sakit kepadanya, Tuhan, alasan yang terjadi. Lihat nih. Tuhan menawarkan kesembuhan, Tuhan menawarkan pemulihan, Tuhan menawarkan mujizat. Orang yang gagal setiap hari melihat kegagalan selalu alasan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pak Eli bilang, ayo cari jiwa. Mulai, aku tidak bisa ngomong apa-apa. Ayo kamu cari jiwa. Mas Elia, nggak ada waktu lagi, aku kerjanya berat. Kalau sudah sampai rumah capek. Selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Selalu alasan-alasan terjadi. Karena ada roh pendakwa di situ yang mendakwa itu siang dan malam. Akhirnya tidak akan terjadi pertobatan, tidak ada namanya berbuah. Banyak kisah Alkitab ketika ditawarkan namanya kesembuhan, bahkan orang Kristen hanya sekedar pengen mujizatnya tapi tidak mengalami Tuhan. Makanya pertumbuhan dalam pemuritan itu membutuhkan waktu yang istilahnya kerja keras, tunduk, taat, bahkan mungkin tidak nyaman, karena ketika masuk dalam pemuritan itu dibongkar habis dosa lama kita, kesalahan kita masa lalu, bahkan dibongkar semuanya supaya apa? Kita secara hukum sah jadi anak. Kalau kita jadi anak, apa yang terjadi? Halo? Kita punya anak, kalau anak minta sesuatu dan itu sesuai kehendak kita, apa yang terjadi? Dikabulkan. Seringkali kita minta, tapi kita nggak pernah berpikir posisi kita sudah sah belum. Apakah masih ada dosa-dosa yang belum kita akui? Saudara yakini bahwa ini, seringkali kita hanya berpikir, Tuhan ampuni segala dosaku. Dosa yang mana?